Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi, saya mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Humas kelas 6B dengan NIM 121400600102, dan di sini saya akan menjelaskan materi terkait Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Jadi, teori ini dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Calabres pada tahun 1975. Teori ini berfokus pada psikologi sosial, di mana untuk mengetahui bagaimana seorang individu mampu mengelola ketidakpastian di interaksi awal atau di saat pertemuan awal dengan orang lain gitu. Dan teori pengurangan ketidakpastian ini merupakan salah satu teori yang ada dalam teori komunikasi. Nah, ketidakpastian ini merujuk pada kurangnya prediktabilitas atau pengetahuan tentang orang lain atau sesuatu yang kita anggap merasa kita kurang yakin karena kita kurang atas pengetahuan tersebut gitu. Nah, dalam teori pengurangan ketidakpastian ini ada 3 jenis. Ada ketidakpastian afektif, itu berhubungan dengan bagaimana ketidakpastian itu berhubungan dengan emosi atau perasaan orang lain. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian kognitif, itu berhubungan dengan bagaimana ketidakpastian itu berhubungan dengan pendapat, pemikiran, ataupun kepercayaan. Dan yang ketiga itu ada ketidakpastian perilaku, bagaimana ketidakpastian itu berhubungan dengan perilaku orang lain gitu. Kemudian ada strategi menghadapi ketidakpastian. Yang pertama itu strategi pasif. Nah, strategi pasif ini dilakukan dengan cara mengamati dari jauh, hanya memahami syarat dari isyarat verbal maupun non-verbal tanpa harus berinteraksi langsung. Kemudian yang kedua itu ada pencarian informasi aktif, mencari secara aktif, mau itu dari orang terdekat ataupun dari media sosial dan lain sebagainya, mencari informasi dengan aktif gitu tentang si orang tersebut ataupun tentang perusahaan maupun tentang lembaga. Kemudian yang ketiga itu ada strategi interaktif, di mana strategi ini berhubungan dengan keterbukaan dan juga kepercayaan, di mana kita mau membuka diri untuk memberikan informasi terkait diri kita sendiri kepada orang lain. Kemudian ada 7 aksiomatur dalam teori pengurangan ketidakpastian ini. Yang pertama ada komunikasi verbal, kemudian ada ekspresi nonverbal, kemudian ada pencarian informasi, kemudian ada juga pembukaan diri, timbal balik, kemudian juga ada kesukaan, kesamaan gitu. Jadi ada 7 aksiomatur. Kemudian contoh dari teori pengurangan ketidakpastian ini, contohnya saat kita bekerja di suatu perusahaan baru, kita baru jadi karyawan. Nah, kita tentunya belum mengetahui seperti apa atasan atau bos yang nanti akan menjadi pemimpin kita. Nah, dengan adanya teori pengurangan ketidakpastian ini, kita menjadi tahu bagaimana kita bisa melakukan pendekatan. Contohnya bisa menggunakan strategi pasif, kita bisa mengamati dari jauh, oh ternyata bos ini memiliki sifat seperti ini, oh ternyata dalam berinteraksi dengan karyawan seperti ini. Jadi mengamati dari jauh. Atau bisa juga kita mencari informasi secara aktif, boleh dari media sosialnya, ataupun kita bertanya kepada karyawan yang sudah lama bagaimana bos tersebut berperilaku, atau apa saja yang sebenarnya bos itu tidak suka, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak disenangi oleh beliau gitu. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan strategi interaktif, justru kita bisa berkenalan dengan bos tersebut. Kemudian kita juga bisa membuka diri untuk bisa memberikan kepercayaan juga, dan bos tersebut juga bisa lebih mengenal kita. Jadi sama-sama ada interaksi antara kita dengan bos tersebut gitu. Nah, itu salah satu contoh dalam menerapkan teori pengurangan ketidakpastian gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.